Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Sebuah truk tangki bermuatan gas terguling dan meledak hebat di Jalan Raya Texcoco, Calpucalpan, negara bagian Meksiko. 2 orang meninggal dunia. Ledakan besar memicu kebakaran hebat yang dengan cepat menyebar ke lereng bukit setelah sebuah truk tangki pengangkut gas terguling di Jalan Raya Texcoco, Calpucalpan, negara bagian Meksiko. Rekaman video memperlihatkan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara kobaran api terus membesar. Truk tangki berkapasitas 24.000 liter itu mengalami kecelakaan di ruas jalan sebelum terjun ke lereng bukit dan terbakar. 1 orang mengalami luka-luka, sementara 2 orang yang berada di dalam truk tangki meninggal dunia. Sementara itu pemirsa, ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya pemirsa, bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun keadaan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Java. Ledakan ini membunuh ayah dan melukai anaknya berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman dirilis Garda Revolusi Islam Iran menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. IRGC mengklaim pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udara berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer Amerika Serikat, khususnya pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan juga markas besar armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. Serangan itu pemirsa merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Pemirsa, Iran juga menyerang Bahrain dan Kuwait pada Minggu dini hari. Bahrain dan Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan rudal. Serangan ini bersamaan dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman. Pemirsa, 2 pria menyerang sejumlah mahasiswa di halaman kampus Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang. Polisi langsung menangkap keduanya dan menyita busur panah. Viral aksi penyerangan terhadap mahasiswa yang tengah latihan seni di halaman kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang di Taman Larea, Kota Makassar. Kedua pelaku ASF dan FZ menggunakan sepeda motor langsung melepaskan busur panah ke arah kerumunan mahasiswa dan mengeluarkan kalimat tidak pantas. Kedua pelaku langsung kabur usai mendapat perlawanan dari mahasiswa. Usai videonya viral, polisi langsung menangkap 2 pelaku dan menyita busur panah yang digunakan keduanya saat beraksi.
kedua pelaku mengaku nekat melancarkan aksinya lantaran dendam pribadi. Jadi pelaku berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mendatangi sekelompok mahasiswa yang sementara latihan seni dan salah satu pelaku mengeluarkan busur dan anak panah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan untuk mengancam dan ada mengancam. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan juga terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 3 pelajar mendorong sepeda motor karena mogok, diserang 2 pria tak dikenal. Peristiwa berdarah terjadi di Jalan Raya Pulau Landak, Sindang Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat 3 pelajar tengah mendorong sepeda motor yang mogok. 2 pria tak dikenal datang dan menawarkan bantuan untuk mendorong motor. Namun sesampai di lokasi kejadian, salah satu pelaku tiba-tiba turun dan langsung menyerang para korban dengan senjata tajam. Sementara korban menderita luka bacok di bagian punggung. 1 korban lainnya terluka pada kedua jarinya saat berusaha menahan serangan. Dan 1 korban lainnya berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan warga. Asli bocah sini. Bocah sini. Saya mah ponakan itu. Anak ponakan itu yang punggungnya kena itu. Ya sebenarnya yang Berarti luka di bagian mana aja yang punggung. Kedua korban yang terluka dilarikan ke RSUD Cabang Bungin dan masih menjalani perawatan. Sementara pelaku melarikan diri dan kasusnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi brutal sekelompok remaja menyerang warga di Johar Baru, Jakarta Pusat berakhir di tangan polisi. 5 pelaku ditangkap setelah melukai 3 warga. Polisi menyergap sekelompok remaja anggota gangster di bantaran rel Kemayoran. 2 pelaku menyembunyikan senjata tajam di semak-semak. 3 pelaku lain juga dibekuk di lokasi berbeda. 2 diantaranya di bawah umur. 5 pelaku terlibat penyerangan di Tanah Tinggi, menyebabkan 3 warga luka parah. Terungkap motif penyerangan untuk cari popularitas di media sosial. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. PT MNC Digital Entertainment Tbk melakukan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Para pemegang saham menyetujui untuk tidak memberikan dividen kepada para pemegang saham dan laba yang dihasilkan diputuskan sebagai laba ditahan untuk penguatan lini bisnis perseroan. PT MNC Digital Entertainment Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 di MNC Conference Hall, Jakarta. Di sepanjang tahun buku 2025, kinerja keuangan emiten berkode saham MSIN ini berhasil membukukan pendapatan 3,8 triliun rupiah atau tumbuh 18%. Sementara untuk laba bersih perseroan melonjak 140% menjadi 985 miliar rupiah yang ditopang oleh pertumbuhan di semua segmen termasuk konten, IP, advertising, dan subscription. Selain itu, perseroan juga akan memperluas kolaborasi strategis dengan mitra di rantai media digital guna mempercepat monetisasi dan pertumbuhan usaha serta mendorong ekspansi global melalui platform mikrodrama V+Short. Setiap konten yang MSIN produksi didistribusikan melalui berbagai kanal milik perseroan, mulai dari FVOD, SVOD, Vertical Short Form, MCN, Free to Air, hingga PTV, dan juga kanal milik pihak eksternal dari dalam maupun luar negeri. Model distribusi yang luas tersebut memungkinkan perseroan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber secara bersamaan, mulai dari pendapatan iklan digital, subscription, pay-per-view, kerjasama B2B revenue sharing, brand partnership, hingga lisensi distribusi internasional, dan lainnya. Sebagai bagian dari strategi memperkuat bisnis streaming, MSIN terus mengembangkan ekosistem over the top melalui integrasi RCTI Plus dan Vision Plus ke dalam satu platform. Perseroan juga mempercepat implementasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di seluruh operasional perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis digital.
Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.